Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat berjumpa lagi dengan nasihat Islami, nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan membahas nasihat tentang bekal yang berjudul Nikmatnya Bepergian dengan Bekal yang Cukup. Selamat menonton. Bekal adalah sesuatu yang disediakan, seperti makanan, uang, untuk digunakan dalam perjalanan. Contohnya, jika kita bepergian ke tempat wisata dengan bekal yang cukup, maka kita akan menjalaninya dengan nikmat dan nyaman. Pada saat kita perlu transportasi, tinggal pilih saja, mau naik kereta, bis, atau pesawat terbang, kita tinggal pilih saja, karena bekal uang kita cukup. Pada saat kita perlu makan atau minum, tinggal pilih makan di restoran mana saja, karena bekal uang kita cukup. Pada saat masuk ke tempat wisata, kita juga bisa menikmati semua wahana di tempat itu, berapapun harga tiketnya tidak masalah, karena bekal uang kita cukup. Sangat berbeda jauh, bila saat seseorang, si Fulan, yang ingin bepergian ke tempat wisata, tetapi tidak punya bekal yang cukup. Pada saat dia perlu transportasi, si Fulan harus ikut, numpang, kendaraan orang lain, jika diizinkan, jika tidak diizinkan, berarti dia harus berjalan kaki ke tempat wisata itu, betapa susahnya. Pada saat si Fulan lapar dan haus, dia tidak bisa makan dan minum, karena tidak punya bekal, uang, yang cukup, kecuali si Fulan mau meminta-minta kepada orang lain, betapa susahnya, malunya. Pada saat si Fulan ingin menikmati wahana di tempat wisata, dia juga tidak bisa menikmatinya, hanya melihat saja, karena si Fulan tidak punya bekal yang cukup, tidak bisa beli tiket, betapa sedihnya. Saudaraku sesama muslim, sebentar lagi, setelah kita mati, kita juga akan bepergian ke tempat yang jauh, namanya akhirat. Sama seperti cerita di atas, kita juga perlu bekal yang cukup untuk pergi ke akhirat nanti, agar perjalanannya kita lancar sampai ke tempat tujuan, yang namanya surga. Jangan seperti si Fulan, yang tidak punya bekal cukup, nekat bepergian. Jika kita tidak membawa bekal yang cukup, maka kita bisa tersesat dan terlunta-lunta. Bekal ke akhirat yang diperlukan bukan uang, perhiasan, emas permata, ataupun harta benda lainnya, semua itu akan kita tinggal di dunia,
namun bekal yang bisa kita bawa ke akhirat namanya amal solih. Hanya dengan amal solih, kita bisa menikmati perjalanan ke akhirat dengan lancar, dan sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa, maka bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 197. Seseorang yang tidak membawa bekal ke akhirat akan menyesal, seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya, duhai, alangkah baiknya kiranya, aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr, ayat 24. Pada saat kita kehausan di akhirat nanti, setiap muslim, umat Nabi Muhammad, dapat minum air di telaga Al-Kautsar. Jika kita telah minum air telaga itu, maka kita tidak akan kehausan lagi. Namun tidak semua muslim boleh, atau bisa, meminumnya. Dalam hadits Abu Dzar disebutkan, dari Abu Dzar, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, telaga Al-Kautsar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar, banyaknya seperti jumlah bintang, dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga, barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Di telaga tersebut, ada dua saluran air yang tersambung ke surga. Barang siapa meminum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Aman dan Ailah. Airnya lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Hadis riwayat Muslim, nomor 2300.
Sedang umat Nabi Muhammad, yang tidak bisa minum air telaga Al-Kautsar adalah seseorang yang melakukan bid'ah selama hidup di dunia. Dari Abu Wail, dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan mendahului kalian di Al-Haud, telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, 'Wahai Robku, ini adalah umatku.' Lalu Allah berfirman, 'Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu.'" Hadis riwayat Bukhari, nomor 7049. Pada saat seseorang mendapat kesulitan selama di akhirat nanti, ada pertolongan, syafaat, yang akan menolongnya. Syafaat itu hanya diberikan kepada seseorang yang membaca Al-Quran selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita sampai di depan surga, ada 8 pintu untuk masuk surga. Untuk memasukinya, perlu amalan tertentu untuk bisa membeli kunci surga tersebut. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang suka berpuasa akan masuk surga lewat pintu itu. Tidak ada seorang pun selain mereka yang diperkenankan untuk masuk surga lewat pintu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang selama hidup di dunia, selalu melaksanakan sholat fardu, dengan tumaninah, juga dijamin surga oleh Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, rukunya, sujudnya, dengan tumaninah, pada waktu-waktunya, kemudian ia mengetahui bahwa perintah ini benar-benar datangnya dari Allah, maka ia akan masuk surga, atau beliau bersabda, wajib atasnya surga, atau beliau bersabda, ia diharamkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad nomor 267. Saudaraku sesama muslim, sebelum ajal memanggil kita, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, untuk mengumpulkan bekal, amal solih, agar perjalanan kita ke akhirat nanti aman dan lancar, sampai masuk surga. Amin ya robbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu, nasihat yang berjudul, nikmatnya bepergian dengan bekal cukup. Semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amal solih. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong beri kami like. Jangan lupa untuk subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video atau konten yang baru. Dan tolong bantu share video ini kepada saudara kita muslim dan muslimah yang lain, agar mereka ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup nasihat ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.